Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah mau terhubung di sini ya. Sekarang mari akan tarik kartu tarotnya untuk melihat suasana asmaranya kamu di bulan April tertanggal 1 hingga 10 ya. Namun seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energi terbolak-balik, maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi kamu dengan dia adalah, di situ ada Ten of Swords, kemudian di situ ada energi dari Knight of Cup, dan di situ ada energi dari The Temperance. Ini kayaknya healing ya. Ada beberapa memilih healing di sini, walaupun mungkin proses healing itu tuh terasa sulit, terasa nyesek gitu ya, terasa kayak susah banget. Namun kalaupun tidak healing, ini akan menjadi jebakan yang terasa tanpa akhir gitu ya. Ini bisa kayak secara psikologis terutama ya, secara psikologis nggak akan selesai kalau nggak ada langkah-langkah yang harus, kalau nggak ada langkah-langkah yang akan diambil, karena mental dan perasaan ini nampaknya kacau ya, terutama di belakangan hari ini terasa kacau. Cuman ada keinginan untuk melampaui kekacauan ini gitu, nggak bisa ini dibiarkan untuk terus menerus gitu ya. Jadi harus ada pembaharuan di sini. Di sana ya. Oke, baik. Ada Four of Pentacles di sana. Kemudian ada Ace of Pentacles. Ya, Aquarius. Kemudian di situ ada kartu dari The Devil. Jadi seperti menghilangkan rasa bersalah gitu ya. Atau kayak perasaan tidak puas terus menerus. Di situ ada ya. Beberapa mungkin juga melihat kalau apa sih itu cinta. Nah, ada kebingungan di sini. Apa sih ini cinta? Tuh ya. Dan walaupun ada pertanyaan apa sih itu cinta, yang ianya bukan hanya sibuk di kepala saja dengan pertanyaan ini, tapi aku akan melihat cinta itu sendiri. Aku akan, mungkin nggak akan ada jawaban dalam bentuk kata-kata, tetapi harus dilakoni. Aku harus sungguh-sungguh hidup di dalam sebuah hubungan, baru pertanyaan cinta itu tuh akan bisa terjawab, gitu ya. Nah, beberapa di sini karena pertanyaan apa itu cinta, akhirnya ya udah deh, kalaupun aku tidak mendapatkan pengertian cinta itu dengan dia, nggak apa-apa lah, nggak ada masalah lah. Karena toh ketika menjalani dengan dia, setidaknya aku tuh dapat kestabilan di hidup gitu ya. Mungkin ada beberapa di sini yang kalau dengan dia, setidaknya aku tuh nggak mumet perkara kebutuhan. Setidaknya mana-mana keinginanku bisa menyata. Nah, kayak gitu ya. Setidaknya aku nih statusnya tidak janda, tidak duda. Aku tuh nggak statusnya jomblo merana, gitu ya. Jadi hadir dia dalam hidupku ini tuh adalah dampak baiknya. Adalah gitu ya. Atau ketika dengan dia, ya dia memberikan dampak baik bagiku, dan apa sih salahnya aku tuh belajar menjadi orang yang lebih baik lagi, didampingi oleh dia, bersama dengan dia. Nah, seperti itu. Jadi kayak beberapa dari Aquarius ini mungkin ideal hidup adalah A, B, C, D gitu ya. Nah, di sini bisa Aquarius itu tuh berkompromi. Udah deh, nggak usah saklek-saklek banget.
ABC-nya itu tuh yang aku mau kemarin itu tuh udahlah nggak usah, kurombak sajalah ABC ideal-ideal hidup itu tuh dengan dia, disesuaikan dengan dia gitu. Nah di sana ya, jadi kayak nggak bisa lagi tuh secara general bahagia itu adalah ini nggak bisa lagi gitu ya, harus lebih dispesifikkan, mengikuti dengan kondisi dan keadaan saat ini, kondisi keadaanku saat ini atau kondisi dan keadaan dia saat ini, seperti itu. Jadi ada kaum Aquarius yang mari tangkap pandangan hidup tuh berubah gitu ya. Mungkin selama ini orang-orang Aquarius cukup perfect gitu ya, aku kalau nggak ini aku nggak mau, aku kalau nggak itu aku nggak mau gitu ya. Nah sekarang ini nggak mau lagi pakai prinsip yang seperti itu, udah deh tak coba aja gitu ya, udah deh kompromi aja. Nah ya udahlah aku setia aja lah sama dia gitu ya, udah dah aku nggak usah lagi kayak ngerasa tersiksa, kayak ngerasa merana, walaupun ya siksaan dan meranaan, kekecewaan dan rasa tidak puas itu tuh tetap datang gitu ya, tapi ya udahlah aku dengan dia aja, aku setia dengan dia saja, di sini aja lah aku, ini aja lah hidupku, dengan dia aja lah aku nanti nikah, sampai ada ujar-ujar seperti itu. Nggak boleh lagi aku terlalu saklek, kubuka sajalah lagi diriku untuk menerima apa adanya yang datang. Nah, seperti itu, ya. Walaupun ada perasaan gak enak, tapi dibalik dari perasaan gak enak ini tuh ada yang lebih mulia lagi lah ya. Ada yang lebih mulia lagi, mungkin kayak gitu bahasanya. Yang akhirnya dinilai atau akan dihargai oleh Aquarius dari hubungan ini. Maksudnya kayak gini, yang terbaik dari aku berikan sajalah kepada dia, gitu, ya. Apa-apa yang berkualitas dari diriku, udahlah aku persembahkan sajalah kepada hubungan ini. Nah kayak gitu ya. Tapi di sini bisa Aquarius, aku harap kamu juga melakukan hal yang sama kepadaku. Jangan sempat aku nih kecewa, gitu ya. Jangan sempat aku nih kecewa gara-gara kamu. Aku udah total di sini. Aku mau dengan kamu tuh hubungan jangka panjang. Aku nggak mau ada perpisahan antara kita. Aku nggak mau ada perceraian antara kita. Aku nggak mau hubungan ini tuh hanya sebatas bertemu, gitu ya. PDKT, tapi kemudian ini nggak sukses, ini nggak berhasil, ini nggak kemana-mana. Aku nggak mau seperti itu, kata Aquarius. Aku mau total sajalah di sini. Nah, kayak gitu ya. Walaupun akhirnya Aquarius mengunci diri dia, ya, lepas dari ideal-ideal pribadi, kemudian akhirnya dengan dia ini dan mengunci diri Aquarius di sini. Tapi menurut Aquarius ini worth it ya. Ini patut untuk diusahakan. Ini patut diri ini ya untuk mencoba memberikan yang paling sempurna. Tentu saja sempurnanya soal diri ini ya. Tolak ukurnya ya diri ini ya. Nggak bisa sempurnanya orang lain gitu. Atau sempurna ideal-idealnya mungkin kitab suci lah atau apalah gitu ya. Tapi kemampuan dari diriku. Nah demikian ya. Si pasangan ini sendiri kalau mari lihat mungkin dia ini tuh agaknya takut-takut ini. Lebih percaya diri jauh Aquarius ya. Kalau dia, aku cinta kamu, aku sayang kamu, tapi apa iya? Apa iya kalau kamu nih punya cinta, punya sayang yang besar seperti aku? Jangan-jangan memang komunikasi antara keduanya kurang. Gitu ya, membincangkan tentang yang dalam-dalam ini kurang banget. Jangan-jangan memang ini lagi belajar untuk saling terbuka, atau ayolah belajarlah saling terbuka. Belajarlah saling terbuka ya. Nah, gitu. Kalau ditanya-tanya, yang mana ini yang paling kenceng perasaannya? Yang mana ini yang paling kuat pakai hatinya? Saya rasa itu pasangannya Aquarius.
gitu ya. Yang mana ini yang hanya melihat jiwa saja? Ini nampaknya pasangan Aquarius. Aquarius bisa juga ini sedikit melihat, oh ya dia orang kaya, oh ya dengan dia aku bisa nanti nggak susah payah lagi bekerja. Ada kemungkinan Aquarius itu tuh melihat juga dari sisi duniawi, dari sisi materi, gitu ya. Tidak semua. Dan kalau Mari bilang itu wajar ya. Itu bukan bentuk dari materi, itu bukan bentuk dari kebodohan diri. Lu ya hidup ini kan kayak gitu ya. Nggak jauh-jauh juga dari dunia material di situ ya. Jadi Aquarius bisa kayak ngeliat, ini ada nih, ini modal nih. Dia nih modalku untuk punya hidup yang stabil nih, punya hidup yang nyaman nih. Ini modalku, gitu ya. Nah, tapi kalau dia tuh datang kayak, aku cinta, aku sayang, kamu segala-galanya di dunia batinku, gitu ya. Aku yakin kalau aku tanpa kamu ini bisa hancur aku. Bisa sakit aku, ada kemungkinan aku tuh merana. Nah di situ, ya. Apalagi orang ini bisa kenceng banget ini secara mental ya. Nanti untuk membuka bulan April, datang itu perasaan-perasaan nggak enak gitu ya. Datang itu kayak pikiran-pikiran nggak enak. Ada gagasan-gagasan negatif di situ. Dan inilah yang sedang coba untuk dia lampaui. Kadang-kadang dia mau berlebih-lebihan. Tadi, mampus aku, mati aku kalau aku tuh tidak dibalas cintanya oleh kamu. Gitu ya. Merana nih aku, jamin aku tuh. Gitu. Ada berlebih-lebihannya dia di situ. Ya. Ada berlebih-lebihan di sana. Jangan-jangan kamu nih nggak setia. Jangan-jangan kamu nih hanya mau uangku saja. Di saat aku telah mencintaimu. Nah, di situ ya. Di saat aku telah mencintaimu. Tapi jangan-jangan kamu hanya melihat dari keuntungan-keuntungannya kamu saja. Nah, ada pikiran-pikiran negatif. Itu namanya manusia. Ya, namanya manusia di situ. Apalagi ada ini bisa dia trauma ya. Ada kisah yang pernah dia alami. Dan kisah itu tuh tentu isinya meninggalkan bekas luka untuk dia. Jadi ini bisa ada kengerian. Jangan-jangan yang pernah kulalui dulu, kulalui lagi dengan kamu. Nah, beberapa ini teman-teman atau orang-orang yang dekat sama dia boleh jadi juga kayak bikin dia ini tuh cemas, kayak bikin dia ini tuh agaknya resah gitu ya. Atau mungkin dia membaca gitu. Dia membaca kayak gimana sih itu kecewa karena cinta. Gitu ya. Dapatlah informasi entah bagaimana lah itu caranya. Atau ini hanya datang dari dalam pikiran sendiri, timbul dari dalam pikiran sendiri. Ada bahaya di sini. Gitu ya. Mau overthinking soalnya, mau nggak enak hatinya. Katakanlah ini contoh aja, dia nelfon, kemudian Aquarius dengan kesibukan sendiri tidak mengangkat telepon ini. Dia chatting, entah karena Aquarius lagi bobok cantik, lambat ngejawab chatting ini. Dia di situ tuh resah tuh. Nggak enak tuh dia di situ. Itu ya. Nggak enak. Misalnya ketemu sama Aquarius. Aquarius lagi pengen pengen diam gitu ya. Pengen diam-diam. Kan ada tuh masanya kita tuh nggak mau lah cerita apa-apa gitu ya. Padahal nggak ada maksud dan tujuan lain gitu. Hanya lagi pengen hening aja, diam aja gitu. Nah, dia bisa tuh aneh-aneh pikirannya. Bisa lain-lain tuh pikirannya dia. Kayak gitu ya. Aquarius sibuk membalas chatting rekan kerja. Gitu ya. Atau sibuk jawab chatting dari siapalah gitu.
nggak neko-neko, nggak yang aneh-aneh. Tapi dia bisa, udah tuh sama siapa tuh online. Bisa seperti itu ya. Jadi ini bisa cinta agaknya membuat dia sedikit bernegatif di situ ya. Karena perasaan kepada Aquarius bisa dia sedikit negatif, berubah menjadi negatif di situ. Tapi andaikan dia bisa melampaui ini, mari rasa hubungan ini tuh akan banyak juga berdampak baik bagi dirinya dia. Nah, di sini bisa ya Aquarius agak sabar-sabar menghadapi dia ya. Karena mau ini main egonya, mau ini main seperti ada peraturan yang satu mendominasi yang lain. Itu dari sisinya dia ya. Jadi maunya dia itu apa-apa kamu iyakan. Kalau bisa kalau kamu tuh beradaptasi sama dia. Gitu. Ya. Baru bisa puas dia. Karena perasaannya ini tuh di level cinta masih. Kalau cinta itu wah rentan banget tuh. Masuk ego-ego itu rentan. Nah, di situ ya, apalagi ini karakter kalian itu berbeda. Statusnya kalian itu berbeda. Posisi keuangannya kalian itu berbeda. Budaya kalian berbeda. Gaya hidup tuh berbeda. Nah, perbedaan ini tuh kuat banget ini bisa dia tangkap. Dan itu salah satu alasan dia bisa saja was-was, cemas. Nah, kayak gitu ya. Was-was dan cemas ini hampir-hampir agak sulit untuk dia kendalikan. Nah, seperti itu. Walaupun dibalik dari keresahan-keresahan atau tindakan-tindakan yang mungkin mendominasi nanti dari dia, sebenarnya itu hanya ekspresi, walaupun ya ekspresi ini mungkin masih low mind gitu ya. Namun ya untuk sekarang ya beginilah dulu. Gitu. Ekspresi-ekspresi akhirnya bisa mau mendominasi kamu. Cinta dijadikan sebagai alasan. Gitu ya. Cinta dijadikan sebagai alasan untuk ada relasi kuasa nanti dalam hubungan ini. Nah, kayak gitu ya. Ini siapa yang berkuasa, C? Belum nampak lagi. Apakah ini dia yang lebih dominan nanti? Ataukah kamu nanti yang dia biarkan lebih mendominasi dia? Nah, ada seperti itu ya. Ini berangkat dari aku cinta, nggak apa-apa lah, aku nih di bawahnya kamu. Jadi kalau yang cerita ini partner, kita equal, kita nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Mungkin nanti ya di masa depan, nggak tahu lah. Ini kan hanya energi tarikan 1 hingga 10 ya. Tapi kalau untuk sekarang ini, kalau nggak aku yang di atas kamu, kalau nggak kamu yang harus manut sama aku, kalau kamu yang harus terikat bersama denganku, maka aku yang akan seperti itu. Nah, masih main relasi kuasa kayak gitu ya, pandangan dari si pasangan di dalam sebuah relationship, di dalam sebuah hubungan asmara gitu. Tapi secara garis besar membahagiakanmu gitu ya. Ini mari rasa satu kebutuhan dia juga gitu ya, membahagiakanmu, bisa menjadi pasangan yang terbaik bagi kamu. Itu kayak sebuah kebanggaan tersendiri bagi dia. Jadi bikin kamu happy, bikin kamu senang, gitu ya, bikin kamu nyaman, bikin kamu tercukupi. Bisa itu sebuah kebanggaan bagi pasangannya kamu ini, Aquarius. Gitu. Jadi nggak yang melulu dia menyikat kamu, gitu, yang ngambil dari kamu, nggak melulu seperti itu.
Tapi begitu dia melakukan hal-hal yang baik, gitu ya, dia rasa, wah aku udah berhasil nih jadi pasangan. Aku udah sukses nih jadi istri, jadi suami, jadi pacar. Nah, seperti itu. Ya, oke, baik. Jadi secara garis besar sih, mari lihat, yang satu berusaha untuk menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, yang satu berusaha untuk berdamai dengan kondisi dan keadaan, gitu ya. Jadi jelas, ini menunjukkan upaya-upaya bagaimana yang dua ini bisa berjalan di satu arah, di satu track. Nah, seperti itu. Kepuasan-kepuasan, keresahan-keresahan, iya ada. Gitu ya, wajar sekali. Jebakan-jebakan tertentu untuk apa ya? Jebakan-jebakan tertentu ya, menjebak diri sendiri, gitu ya. Menjebak diri sendiri dalam upaya yang berkelanjutan, yang mungkin bahkan ada bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hidup. Tapi ya tetap ditempuh karena tujuannya, gitu ya. Tujuannya ini mau bareng-bareng, tujuannya ini mau sama-sama. Nah, seperti itu ya. Kalau mari bilang ini lebih cenderung agak enak ya, lebih enak daripada yang kemarin-kemarin. Walaupun isu-isu tentang perasaan emosi yang gak nyaman itu nanti bisa dilihat Aquarius dari si pasangan. Oke, baiklah. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, di situ Pisces hadir, Sagittarius hadir, Taurus, Virgo dan Capricorn. Kemudian ada di situ energi dari Scorpio ya. Ada energi dari Scorpio, ada energi dari Leo di situ ya. Baik, semoga yang Mari sampaikan di sini mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.